Halo anak-anak semuanya. Pada kali ini kita akan belajar tentang metamorfosis. Nah, anak-anak sudah tahu apa belum apa metamorfosis itu? Mari kita belajar bersama-sama. Metamorfosis adalah peristiwa perubahan bentuk tubuh secara bertahap, dimulai dari larva sampai menjadi individu dewasa. Metamorfosis terbagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna, yaitu proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Yang kedua, yaitu metamorfosis tidak sempurna, yaitu proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut menjadi dewasa. Nah, sekarang kita akan belajar contoh dari metamorfosis sempurna, yaitu pada hewan kupu-kupu. Pada hewan kupu-kupu, pertama yaitu telur, kemudian menjadi ulat, kemudian tahap berikutnya menjadi pupa, dan yang terakhir menjadi kupu-kupu dewasa. Tahap telur, kupu-kupu akan meletakkan telurnya secara tersusun pada bagian tangkai atau daun tumbuhan supaya bisa tumbuh sempurna. Yang kedua yaitu fase ulat atau larva. Pada fase ini, telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Di tahap ini, ulat akan menjadi pemakan aktif supaya bisa tumbuh dengan cepat. Yang ketiga yaitu kepompong. Pada fase kepompong, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong. Tahap ini disebut sebagai fase istirahat karena pupa dibungkus oleh cangkang keras. Pupa berada di fase istirahat selama 1-2 minggu sampai waktunya tiba menetas menjadi kupu-kupu. Dan yang terakhir yaitu kupu-kupu dewasa. Setelah cukup lama beristirahat, cangkang keras mulai terlihat berongga sehingga ada udara yang masuk yang mendorong kupu-kupu keluar dari chrysalis pupa. Nah, adik-adik semuanya, untuk selanjutnya yaitu kita akan mempelajari contoh metamorfosis tidak sempurna. Contohnya ada pada hewan belalang. Hewan belalang, fase pertama yaitu telur, kemudian menjadi nimfa atau belalang kecil, dan yang terakhir yaitu menjadi belalang dewasa. Yang pertama, pada fase telur. Telur belalang berasal dari belalang betina. Biasanya, betina meletakkan telur belalang di tanah, batang maupun di daunan. Telur belalang mampu mengalami masa dorman sampai 10 bulan. Untuk fase yang kedua yaitu nimfa atau belalang kecil. Nimfa belum memiliki sayap ataupun alat reproduksi. Fase nimfa berlangsung selama 25 hingga 40 hari. Belalang pada fase ini hanya mengonsumsi dedaunan dan akan berganti kulit hingga 6 kali. Nah, yang terakhir yaitu belalang dewasa. Belalang dewasa mempunyai sayap dan dapat mempergunakannya untuk terbang. Sistem reproduksinya juga sudah matang dan siap untuk digunakan. Adapun sistem reproduksi belalang mampu menghasilkan telur dan saat
proses pembuahan. Nah, anak-anak semuanya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa kembali.